Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, moga sarangan kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Esi menangi ngalam dunia, esi diparingi urip, esi bisa ketemu maning nangaring majlis niki. Moga-moga pertemuan kita rawuhipun para bapak lan sedherek ibu-ibu tansah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iki dikoleti teng alam dunia kan niku nggih. Keridhoane Gusti. Nek Gusti Allah wis ridho, apa bae diparingi, diwekena. Termasuk tempat nanti yang paling akhir yaitu di akhirat. Kula jenengan sami mlebet surga itu karena ridhonipun Gusti Allah. Nek ditimbang-timbang amale kula jenengan sami sepira karo nikmate Gusti Allah udu amput-ampute. Nggih, nikmat bisa ngantuk, luar biasa. Nikmat esi bisa mangan enak. Nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat anggota badan, nikmat lingkungan dan lain sebagainya, itu luar biasa. Maka nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Kalau dihitung saking akeh ora bisa ngitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa menghitungnya. Saking akeh siki bae nikmate Gusti Allah bisa akeh banget siki. Esi bisa bernapas, esi bisa ndeleng, esi bisa krungu, esi bisa aktivitas dan lain sebagainya. Nah, menikolah Bapak Ibu sekalian, jadi keridhaan Allah yang kita cari. Ridhonipun Gusti Allah. Jadi kita ini menyempatkan waktu, meluangkan waktu dalam rangka beribadah kepada Allah, men diterima nang Gusti Allah, men Gusti Allah ridho maring kula jenengan sami. Niku. Wonten ing kesempatan minulya menika kawula badhe ngaturaken surat At-Takatsur. Surat napa? At-Takatsur. Surat At-Takatsur ini surat yang ke-102. Surat dalam Quran itu kan jumlahnya anak pinten 114 ya, 114 surat. Nah, At-Takatsur ini surat yang ke-102. At-Takatsur artinya bermegah-megahan. Bermegah-megahan. Surat At-Takatsur termasuk golongannya surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Biasanya turunkan di kota Mekah itu suratnya pendek-pendek. Nah, kebanyakan di juz 30 atau juz ngamaniku adalah merupakan surat-surat Makkiyah. Surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Termasuk misalnya surat Al-Quraisy di kota Mekah, kemudian Al-Maun juga di kota Mekah,
Kemudian Al-Kautsar juga di kota Mekah. Ini nggih. Surat Al-Kafirun juga di kota Mekah. Surat An-Nasr. Nah, surat An-Nasr itu surat yang diturunkan di kota Mekah ning sewise Nabi Muhammad hijrah, sehingga disebut surat Madaniyah. Bon niku nggih. Surat At-Takasur diturunkan sesudah surat Al-Kautsar. Nah, kenapa dinamakan At-Takasur atau bermegah-megahan? Nah, ini diambil dari ayat pertama surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Jadi kadang-kadang wong nek ujian berat niku malah nek kakean. Apa-apa nek kakean niku dadi ujian sing abot. Contohnya akeh apa nek akeh banda dunyane. Banda dunya pirang-pirang mambrah-mambrah nganti ora bisa ngitung. Sertifikatnya be semeter. Nah. Dawa banget iki. Nganti kelalen. Oh iya aku ndek ngono kono iki. Saking akeh. Urung ATM. Wes jan. Urung apa kae modale. Patungane nang ngaring perusahaan-perusahaan. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Bermegah-megahan dalam soal banyak harta, banyak anak, banyak pengikut, kemuliaan dan seumpamanya, banyak melalaikan manusia dari ketaatan kepada Allah. Nah, niki. Banyak orang yang ketika tidak punya harta itu rajin ibadah, tapi ketika banyak harta malah lalen ibadah. Contohnya Sa'labah niku nggih. Jadi zamane Kanjeng Nabi niku pun nonton sahabat sing ora duwe, cara kasarane iki klambine loro gentenan karo ibune. Ibune nang omah bapake sembayang. Engko bapake balik dari ibune sembayang, gentena saking orang duwene, saking sekenge. Tapi rajin ibadahnya itu. Terus njaluk dongakna ning Kanjeng Nabi kula nyuwun didongakaken dadi wong sing sugih lah. Men kula golek ibadah lebih khusyuk. Nabi Muhammad mawone mboten purun mawon niku. Tapi sering-sering matur niku akhirnya Nabi Muhammad mengabulkan. Nah, Nabi Muhammad yang donga ya wis langsung dijabah nang Gusti Allah. Del dadi wong sugih. Suwe-suwe kelalen maring masjid. Nah, kuwi contone. Apik ndi kowe ora duwe sregep ngibadah, tapi sugih ora sregep ngibadah, mending ndi? Iyalah. Ya mending sing ora mending ya iki. Pilihane mandanangel kabeh, orang muati kabeh. Nah, ini kebanyakan manusia itu begitu. Diuji dengan tidak banyak harta, orang kaken gelarangan, orang kaken dunga-dunga, orang kaken layaban, orang kaken ngendi-ngendi. Tapi nek banyak harta akhirnya tumbuh pirang-pirang pikiran. Nah, juga mumpung prai pada misalnya kalau yang sifatnya positif itu nggak masalah dan bahkan itu sebuah kebaikan yang dianjurkan. Tapi kalau arahnya ke yang negatif, nah ini. Maka disindir oleh Allah, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Kapan bermegah-megahane lirene? Lirene kapan? Langkah lirene selagine wong esih urip. Disebut oleh Allah hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nek urung dikubur urung liren. Nek urung dikubur golek bermegah-megahan
ora bakal rampung. Niku. Balapan motor, balapan mobil, balapan apa bae ana garis finish. Tapi balapan golek duit langka garis finish. Balapan bermegah-megahan dalam urusan dunia gue langka rampunge, poke rampunge ya gue nek wong wis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis dipendet nang aring Gusti Allah nembe rampung. Oh iya. Nah ini. Maka dalam ayat yang kedua ini Allah mengingatkan kepada kita supaya sebelum sampai ke liang lahat, ke dalam kubur, kita hendaknya itu jangan sampai terlena karena bermegah-megahan. Maka Allah peringatkan, kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Jadi Allah sudah mengingatkan, aja pada kayak kue ngono ya ngono ning aja ngono. Iya, yang golet banda dunia memang kebutuhan kita, wong nang dunia kan kepengin bahagia juga, tapi aja nganti nglalekna maring sing gawe urip, sing maringi rezeki niku titik poine. Maka Allah mengingatkan, aja kayak gue, engkau kowe bakal ngerti akibat sing ditimbulaken sakangaring perbuatanmu kowe. Kalla saufa ta'lamun, dibileni maning nang arep Gusti Allah, saking pentingnya, saking urgene, saking gateknane Gusti Allah maring kula panjenengan. Summa kalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Ini. Jadi Allah mengingatkan kembali, mentaukidkan ini pada ayat yang keempat, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Terus ditambahi maning ayat yang kelima, berarti diingatkan oleh Allah 3 ayat berturut-turut. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Jadi konaja pada kayak gue, artinya bermegah-megahan yang melalaikan. Jadi dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, la hasada illa fisnataini, janganlah kamu iri kecuali dalam 2 hal. Siji wong sing duwe bandetunya kanggo kepentingane Gusti Allah, nomor loro wong sing duwe ilmu sing diamalaken. Kowe sing ulih iri, sing ulih hasad. Nah, hasad ing dalam kebaikan, ya kowe wong duwe bandetunya ning kanggo berjuang nang dalane Gusti Allah. Nomor loro wong sing duwe ilmu ning sing diamalaken. Nah, termasuk dalam hal bermegah-megahan ini. Jadi orang yang bermegah-megahan itu adalah orang yang punya harta tapi tidak dimanfaatkan untuk di jalan Allah. Tapi kalau dia dimanfaatkan untuk di jalan Allah, maka hendaknya kita harus iri kepada yang demikian itu. Maka Allah mengancam pada ayat yang ke-6 ini, la tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Nah, ini. Jadi Allah mengancam kepada orang-orang yang bermegah-megahan. Yang bermegah-megahan itu melalaikan kita dari Allah, yang bermegah-megahan itu menyebabkan kita ini sampai lupa kepada Allah, akan diancam oleh Allah, sudah diancam oleh Allah pada ayat yang ke-7 surat At-Takasur ini, summa latarawunnaha ainal yaqin, diteruskan, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Jadi kamu nanti akan melihat dengan mata kepala. Ainul yaqin itu mata kepala kalau kita bilangnya itu, dengan ainul yaqin, dengan melihat yang sebenar-benarnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat.
Jadi kadang-kadang kula jenengan sami nek urung ditudhokna tulih urung genah. Misale carane nganggo HP sih kepriwe? Nek ora ana HP-ne tulih angel nggih. Oh, carane nganggo HP dicekel, di mic terus diurubna power-e, terus di mic disentuh ser kaya gue. Nek dibayang natek tulih angel. Tapi nek ana barange HP-ne kaya niki terus dijajal kayak tarane nguripi tuh kene ya gue kayak kok nggak mateni ya kayak main padang kayak gini terus carane buka WA tuh kene kayak niku gue nek ana barang gue jenenge ainul yakin weruh semata-mata tapi nek mukur bayang natok oke nek nganggo HP kayak gini ya anu kayak HP kan kotak kayak gini ya terus kena powernya dibaca terus ya kalau bayang-bayang natok kayak niki nggih nah terus engko di ser kayak gue engko ana tulisannya WA dipejet engko nang kono ya bayang natok nah tapi kalau ngainul yakin itu melihat dengan mata kepala sendiri mripaten deleng sirai juga melu deleng melu hadir nang kono. Nah ini ancaman Allah kepada orang-orang yang melalaikan, yang lalai karena bermegah-megahan. Nah, maka pada ayat yang ketujuh ini Allah mengingatkan summa latarawunnaha ainal yaqin dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Apa yang kamu melihat ainul yakin? Ya tadi latarawunnal jahim pada ayat yang ke-6 itu. Kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Nah, ini. Jadi neraka itu macam-macam ya, namanya termasuk neraka jahanam dan termasuk neraka jahim ini. Nah, tentu saja pirang-pirang jenengane neraka yang medeni kabeh. Nah, nggih. Jadi naudzubillah min dzalik, jangan sampai kula jenengan sami niku oleh Allah termasuk golongannya orang-orang yang diancam oleh Allah. Nah, di akhir ayat pada ayat yang ke-8 Bapak Ibu lan sedherek ingkang kawula hormati, Allah menyampaikan pesan kepada kita. Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Nah ini. Jadi semuanya nanti akan diberi pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada harta, tidak ada benda, semuanya yang kita miliki semuanya akan dipertanggungjawabkan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kami pasti akan kami pasti akan ditanya, kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Ditakoni bandane anu sekang ngendi? Bandane nggo ngapa bae. Terus setelah itu dia akan mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu lan sedherek inilah surat At-Takasur, surat tentang bermegah-megahan. Nah, sebagai kesimpulan dari surat At-Takasur ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, surat ini mengemukakan celaan dan ancaman terhadap orang yang bermegah-megahan. Ini yang pertama. Jadi mencela kepada orang yang bermegah-megahan, mencela dan mengancam terhadap orang-orang yang bermegah-megahan. Lah, kula jenengan aku siapa sing arep bermegah-megahan iki anane kaya iki. Nah, kadang-kadang kita juga tidak sadar. Nah, ya. Seperti dulu pernah saya singgung, kita ini berlebih-lebihan dalam hal-hal tertentu, itu termasuk kita ini bermegah-megahan.
celaan dan ancaman terhadap orang yang bermegah-megahan dengan apa yang diperolehnya. Ini. Jadi orang-orang yang bermegah-megahan itu diancam dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan orang oleh keridone Gusti Allah. Dia dibenci, dia dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah. Maka mereka pasti diazab dan pasti akan ditanya tentang apa yang dimegah-megahkan itu. Nah, inilah kesimpulan akhir dari surat At-Takasur. Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka beberapa nasihat pesan dari surat ini, supaya kita ini tidak terlena. Yang pertama, bahwa keinginan manusia untuk bermegah-megahan dalam hal duniawi sering melalaikan manusia dari tujuan hidupnya. Jadi ya gue mau wong wis kakean kesibukan, kakean banda dunia, kakean kesenangan, kakean bermegah-megahan, bermewah-mewahan yang berlebihan, akhirnya kelalen karo tujuane urip. Tujuane urip mau niku kan nang aring Quran disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kon padang ibadah. Siki tulis akeh ya nang dindi, orang nang kene, orang nang kana, orang nang kota, orang nang desa pada bae. Akeh wong sing wis ora peduli maring ibadah. Saking sibuke golek banda dunya nganti kelalen karo waktu sholat. Niki kota-kota sekarang sudah biasa niku. Nang kota seniki kan kerja niku orang ngerti awan, orang ngerti bengi, wong nganggo listrik, nganggo AC. Ngerti awan bengi tule nek metu maring jaba. Nang jero ya pada bae kaya iki. Iya. Nek ora ndeleng jam jan ono orang ngerti awan, orang ngerti bengi niku. Nek ora ndeleng jam kula nate niku nang kota anu saking asike ya menikmati pekerjaan, saking asike kuwi wis jam piro ya. Siapa apa bengi ya, orang perlu wajan, orang perlu rapet niku. Nah niku kelalen. Kecuali anu nganggo nyanding jam ya niku. Kan zaman ini jaman capek kan ya. Konek titi mangsane kuwi muni ini ya. Mulane seru banget ya wis tangi. Nah, tapi kalau manusia yang mentalnya itu bukan mental dia beribadah, dia ya wis lah bablas bae wis. Ya lucu-lucu lagi koper, lagi gelem. Apa kayak jemuahan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wis ora bener waktu. Anu wis akeh sing kaya niku. Nah, ini kan melalaikan. Baik itu melalaikan dia hartanya banyak ataupun hartanya tidak banyak, tapi dia sampai melalaikan kepada Allah. Nah inilah yang disindir oleh Allah dalam surat At-Takasur ini. Banyak orang yang tidak banyak harta tapi dia bermegah-megahan. Bermegah-megahan karena dia mengimpikan dia tulus amal seperti punduk merindukan bulan. Andai kata agar aku itu nah ini maka diberi nasihat yang berikutnya. Dia baru menyadari kesalahannya itu setelah maut mendatang. Engkau menyadari sih kayak gue silakan gue nek wis mati nembe kerasa oh iya mina alam dunia kaya koyo benda dunia aku pirang-pirang malah rebutan benda dunia aku akeh nyen aku dadi kelalen mari masjid kelalen karo ibadah
lan sak piturute. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam ayat yang lain itu kan disebutnya la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu dan janganlah anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan ngelalekna, serepot-repotnya ngurusi anak, sesibuk-sibuknya ngurusi keluarga, disempatna tetap ngibadah maring Gusti Allah. Aku repot banget yakin nanti orang uber sembahyang. Ya, nek duhur jere esih kemringet, esi kesel. Ya umpamanya lagi maring dinang pasar, lagi ider, lagi dagang, lagi ngode, lagi maring apa, titi mangsane sholat duhur ya, sholat duhur diselakna waktunya. Nah ini yang penting. Sholat duhur lebih utama tinimbang banda dunia kalau perjalanan sampai sing kulih. Nah, asar jere urung adus. Kadang-kadang esi bal-balan, esi dolanan, esi padang layak urung bali. Maghrib nanu keselen istirahat. Ngisa bari ngantuk. Subuh anu urung pokoknya komplit dan banyak alasan. Nah maka dia baru menyadari kesalahannya setelah maut mendatanginya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa aswaddaqu wa aku minas sholihin. Jadi wong sing wis mati keturunan biyen nang alam dunya kok aku ora infak, ora sedekah, ora berderma di jalan Allah. Maka dia minta kepada Allah, Gusti kula nyuwun diparingi ora ketang sedera nang alam dunya kok dibalekna arep sedekah, arep gawe bagus. Tapi kan ora bisa wong jenengan wis mati harus dibalik maneh. Maka sebelum terlambat, mari kita berusaha untuk menjauhkan dari yang demikian itu. Nah, yang nasihat yang terakhir, manusia akan ditanya di akhirat tentang nikmat yang dibangga-banggakan itu. Belum jangan sampai sedikit membangga-banggakan, ke anakku, ke badaku, ke pangkatku, ke pengaruhku dan lain sebagainya. Besok langkah apa-apa. Apalagi kalau semua itu adalah untuk bersombong ria, untuk bermegah-megahan, justru itu akan mencelakai orang yang punya jabatan itu, orang yang punya harta itu, orang yang punya semuanya itu. Makanya ketika kita punya nikmat dari Allah, jangan kita ini sampai terlena, ya, karena kita ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ujiannya adalah ujian yang berupa harta, ujian yang berupa anak-anak, ujian berupa jabatan, ujian berupa kehormatan, pangkat dan lain sebagainya. Maka pesan Allah dalam Al-Quran, kalla sawfa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Summa kalla sawfa ta'lamun, dan janganlah kamu begitu, kelak kamu akan mengetahui. Tambah imani, kalla law ta'lamuna ilmal yakin,
janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu latarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Melihat neraka jahim, melihat dalam pengertian itu dimasukkan ke dalam neraka jahim. Maka summa latarawunnaha ainal yakin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini ya memotivasi lah. Nah, untuk semuanya kita ini jangan bermegah-megahan, jangan berlebihan, jangan kita ini melewati batas, tidak bakhil, tidak kikir, tapi juga tidak berlebihan, yang biasa saja. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang saja, ya. Jangan terlalu berlebihan, tapi juga jangan terlalu pengurangan, yang biasa saja. Nah, makatan para bapak ibu lan telek-telek kang hormati, ingkang saged kula aturaken dalem menika mugi-mugi wonten hikmah manfaatipun. Monggo kita pungkasi tutup kanthi wawasan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.